How's it feel to betray your own race? Film dimulai pada tahun 2154, di mana populasi manusia yang sangat banyak membuat sumber energi di sana habis. Namun Jack Sully, seorang mantan marinir, mencoba bertahan meskipun dengan kaki yang lumpuh. Seperti biasa, Jack selalu berkumpul bersama teman-temannya. Di situ, Jack melihat seorang pria yang kasar terhadap pacarnya, lalu kemudian ia menghajarnya. Namun, justru Jack diusir dari bar tersebut karena dianggap membuat kekacauan. Lama kemudian, datang dua orang menghampiri Jack, lalu membawanya ke sebuah tempat kremasi untuk melihat jasad adiknya Tommy. Tommy tewas terbunuh, membuat Jack sangat terpukul karena gen yang identik. Jack lalu ditawari untuk menggantikan pekerjaan Tommy dengan upah yang sangat besar. 6 tahun berlalu, Jack berada dalam sebuah tabung hibernasi, menandakan ia setuju dengan pekerjaan itu. Jack dibawa ke sebuah planet bernama Pandora. Pesawat itu meluncur melewati atmosfer Pandora dan melintasi pertambangan besar. Udara di Pandora sangat beracun bagi manusia, sehingga mereka yang ingin ke sana harus menggunakan masker khusus. Jack yang tiba di sana terkesima melihat kecanggihan teknologi angkatan darat yang sudah sangat berkembang. Lalu kepala keamanan bernama Kolonel Miles Quaritch berpidato dan menyampaikan bahwa di seberang pagar itu terdapat hewan buas yang bisa membunuhmu kapan saja. Di sana juga hidup koloni humanoid yang disebut bangsa Na'vi. Kemudian Jack berkenalan dengan Norm Spellman. Di dalam laboratorium, Jack melihat makhluk biru dengan tubuh yang sangat besar bernama Avatar. Avatar ini dikembangkan dari campuran DNA manusia dan DNA Na'vi di sana. Ternyata di sini Jack akan mengendalikan Avatar Tommy karena gen mereka yang identik, dan Jack dapat terhubung dengan Avatar Tommy. Jack lalu bertemu dengan kepala penelitian Avatar bernama Dr. Grace. Karena Jack bukan seorang ilmuwan, Dr. Grace lalu protes kepada Parker. Namun Parker mengatakan harusnya Dr. Grace bersyukur karena memiliki pengganti yang cocok untuk mengendalikan Avatar Tommy. Parker lalu menunjukkan sebuah batu bernama Unobtainium sebagai sumber keuangan dari penelitian ini, dan karena itulah mereka semua ada di sini. Parker juga meminta Dr. Grace untuk memberikan hasil dari apa yang ia kerjakan. Setelah avatarnya siap, Jack dan Norm melakukan uji coba dengan masuk ke sebuah kapsul penghubung untuk mentransfer jiwa ke dalam avatarnya. Biometrics are good. Link 3 is ready. Go. Launching. Jack yang tersadar merasa sangat senang karena dapat menggerakkan kakinya. Avatar Jack lalu keluar dari laboratorium dan kemudian berlari. Jake, excuse me. Dr. Grace yang dalam bentuk avatar lalu memberinya buah dan Jack memakannya. Saat hari mulai gelap, para avatar bersiap untuk beristirahat. Jack lalu kembali ke tubuh aslinya. Kemudian pilot bernama Trudy membawa Jack untuk melihat pesawat yang akan membawanya terbang. Jack lalu menemui Kolonel Quaritch. Sambil memperlihatkan robotnya, kolonel itu lalu memberi tugas kepada Jack untuk mempelajari suku Na'vi dari dalam dan mengajaknya bekerja sama. Selain itu, Jack juga harus melaporkannya kepada kolonel walaupun bekerja di bawah Dr. Grace. Sebagai imbalannya, Jack akan mendapatkan kaki yang asli. Setelah itu, Jack masuk ke tubuh avatarnya lalu terbang bersama Norm dan Dr. Grace untuk melakukan penelitian di dalam hutan Pandora. Setelah tiba, Dr. Grace terlebih dahulu membawa mereka ke sebuah tempat yang dulu pernah dijadikan sekolah bagi anak-anak Na'vi. Namun karena terjadi sesuatu, sekolah itu akhirnya ditutup.
Saat Dr. Grace dan Norm sedang meneliti akar pohon, Jack menjauh dari mereka dan bermain dengan bunga di sana. Namun tiba-tiba muncul hewan Hammerhead dan hendak menyerang Jack. Dr. Grace yang melihat itu lalu menyuruh Jack untuk diam di tempat dan tak menembak. Tapi anehnya, Hammerhead itu justru malah lari seakan ketakutan. Ternyata di belakang Jack ada hewan buas besar bernama Thanator. Melihat itu, Jack auto kabur dan menembakinya. Ketika Jack berada dalam bahaya, ia terpaksa melepaskan tasnya agar terlepas dari ancaman Thanator. Karena terdesak, Jack akhirnya melompat ke air terjun. Setelah itu, Jack membuat tombak untuk melindungi dirinya. Di sisi lain, Dr. Grace terus mencari avatar Jack, namun tak menemukannya. Ternyata, Jack telah diawasi oleh Navi wanita. Saat Navi itu ingin memanah Jack, biji dari pohon suci menghampirinya, sehingga Navi itu tak jadi membunuhnya. Menjelang malam tiba, Jack membuat obor untuk meneranginya. Namun, justru hewan buas itu mengepung Jack. Saat Jack mulai kewalahan, Navi wanita itu datang dan menolongnya. Sesudah kejadian itu, Jack terkesima karena melihat pohon-pohon di sana yang bercahaya. Navi itu bernama Neytiri. Lalu Jack mengucapkan terima kasih sambil mengikuti Neytiri. Namun Neytiri malah merasa kesal dan menyalahkan Jack atas kematian hewan-hewan itu. Kemudian Jack bertanya, mengapa Neytiri menolongnya? Neytiri menjawab, itu ia lakukan karena Jack memiliki hati yang kuat dan pemberani. Jack terus mengikuti Neytiri dan meminta untuk mengajarinya tentang Navi, namun Neytiri menolaknya. Tiba-tiba, segerombolan biji pohon suci datang menghampiri Jack. Meyakini ini merupakan tanda dari Ewa leluhur mereka, Neytiri lalu mengajak untuk ikut dengannya. Dalam perjalanan, Jack diserang hingga terjatuh. Ternyata yang menyerang Jack adalah kelompok dari Neytiri yang dipimpin oleh Sutey. Setelah menjelaskan semuanya, Jack lalu dibawa ke tempat mereka. Di sana, Jack bertemu dengan ayah dari Neytiri yang juga pemimpin klan bernama Eitukan. Ayah Neytiri tak suka dengan kehadiran Jack dan hendak membunuhnya. Namun Neytiri mengatakan ia telah menemukan tanda dari Ewa pada diri Jack. Lalu ibu dari Neytiri bernama Moat datang. Ia adalah seorang sahik yang dapat menafsirkan kehendak Ewa. Moat kemudian menginterogasi Jack dan memutuskan untuk memperbolehkannya mempelajari tentang budaya mereka dengan dibimbing oleh Neytiri. Setelah itu, Jack makan malam kemudian beristirahat. Jack lalu menceritakan semua yang terjadi kepada Grace dan yang lainnya. Jack juga menyampaikan kepada Kolonel Quaritch dan Parker atas keberhasilannya masuk ke tempat tinggal para Navi. Kemudian Parker menugaskan Jack agar dapat memindahkan para Navi dari rumah pohon mereka dalam waktu 3 bulan. Hal ini dilakukan karena di bawah rumah pohon para Navi terdapat lapisan terbesar Unobtainium. Jack mulai menghafal nama dari para Navi di sana. Lalu Norm menjelaskan tentang Ewa yang merupakan dewa tunggal dan dapat menghidupkan semua makhluk hidup. Dengan dibimbing Neytiri, Jack lalu belajar mengendarai kuda dan melakukan ikatan dengan hewan tersebut. Saat kembali, Jack melaporkan struktur pohon tempat tinggal para Navi yang ia lihat
kepada Kolonel dan Parker. Max yang melihat itu kemudian melaporkannya kepada Dr. Grace. Dr. Grace yang tak suka lalu memutuskan pergi ke pegunungan Haleluya agar Kolonel dan Parker tak mengambil alih penelitian mereka. Di sana, Norm dan Jack terkesima melihat keindahan pegunungan itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kamp penelitian yang ada di atas pegunungan. Yep. Thank you for flying Air Pandora. Jack sempat melihat foto kebersamaan Dr. Grace dan para Na'vi. Kemudian, Jack yang kembali ke tubuh avatarnya diajak oleh Neytiri menemui hewan tunggangannya yang mereka sebut Ikran. Neytiri mengatakan Ikran hanya akan terbang dengan satu pemburu seumur hidupnya, dan bila Jack telah siap, ia dapat memiliki seekor Ikran yang juga memilihnya sebagai penunggang. Hari demi hari, Jack lalui dengan terus belajar bersama Neytiri, membaca jejak dengan benar, belajar bahasa Na'vi, serta belajar memanah. Setelah kembali, Jack tak lupa membuat video log sebagai laporan dari setiap kegiatan yang ia lakukan. Di samping itu, Jack juga meminta izin kepada Moat agar Dr. Grace bisa masuk kembali ke kampung mereka. Dengan cepat, Jack dapat memahami semua yang diajarkan Neytiri. Setelah itu, Jack mencoba memahami hubungan antara manusia dan hutan. Di saat malam hari tiba, Neytiri mengajak Jack untuk melihat hewan terbang yang belum pernah ia jumpai. Kemudian, saat Dr. Grace menyiapkannya makanan, Jack kembali melihat foto-foto itu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada sekolah itu. Dr. Grace lalu bercerita kalau pada saat itu saudari dari Neytiri bernama Silwanin mogok datang ke sekolah karena marah akibat adanya penebangan. Dia dan para pemburu muda lainnya lalu mengobrak-ngabrik semuanya dan membakar bulldozer. Para tentara pun mencoba membujuknya untuk kembali ke sekolah lagi. Namun di tengah perjalanan, Silwanin ditembak tepat di hadapan Neytiri. Dari kejadian itu, para Na'vi tak mau kembali lagi ke sekolah, meskipun Grace sempat menyelamatkan Na'vi yang lainnya. Keesokan harinya, saat Jack berhasil mendapatkan buruannya dengan sempurna, Neytiri merasa Jack telah siap untuk memiliki Ikran. Dengan dipandu Sutey, Jack pergi ke Urah, tempat di mana Jack akan memilih Ikran. Setelah tiba di sana, Jack ditunjuk sebagai peserta pertama. Neytiri berkata, ikran yang tepat bagi seorang avatar adalah ikran yang mencoba membunuh penunggangnya. Dengan susah payah, Jack akhirnya dapat menaklukkan hewan itu. Setelah itu, Jack terbang pertama kali untuk menyegel ikatan dengan ikran tersebut. Neytiri yang senang kemudian menghampiri Jack dan mereka pun terbang bersama. Neytiri juga membawa Jack melintasi daerah pohon jiwa yang dipercayai sebagai tempat suci para Na'vi. Di samping itu, Dr. Grace pun merasa takjub dengan apa yang Jack lihat. Bahkan, Dr. Grace rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan sampel pohon jiwa tersebut. Jack juga terlihat semakin mahir berburu menggunakan ikran peliharaannya. Saat di ketinggian, Jack dikagetkan dengan kehadiran hewan yang dikenal dengan nama Toruk. Dengan susah payah, mereka dapat menghindari serangan hewan buas itu.
Neytiri kemudian bercerita kalau dahulu kakeknya adalah seorang Toruk Makto atau sebutan untuk Na'vi yang bisa mengendalikan Toruk. Kehebatan seorang Toruk Makto diketahui dan dihormati oleh seluruh bangsa Na'vi. Tak terasa 3 bulan berlalu, Jake yang selalu berbaur dengan Na'vi hampir tak mengenali siapa dirinya lagi. Kemudian Jake bertemu dengan Kolonel Quaritch. Di situ Kolonel menagih janji kepada Jake terkait pemindahan para Na'vi. Namun Jake meminta waktu tambahan karena esok akan diadakan upacara pelantikan dirinya sebagai bagian dari rakyat Na'vi. Dengan begitu, Jake bisa menegosiasikan pemindahan mereka. Kolonel pun menyetujuinya. Enggak, etano matekayo. Malam harinya, Neytiri membawa Jake ke pohon suci tempat mereka biasa berdoa. Di sana, Jake mengutarakan isi hatinya kepada Neytiri, hingga akhirnya mereka pun menjalin ikatan dengan disaksikan Eywa, leluhur mereka. Saat pagi datang, Neytiri dikagetkan dengan bulldozer yang bergerak menghancurkan pohon suci di sekitar mereka. Neytiri berusaha membangunkan Jake, namun karena tubuh aslinya masih terbangun, avatar Jake tetap tak sadarkan diri. Saat Jake bangun di tubuh avatarnya, ia langsung memberhentikan bulldozer itu. Namun karena Parker tak menghiraukannya, Jake kemudian menghancurkan CCTV bulldozer tersebut. Neytiri sangat terpukul dengan kejadian itu. Bahkan Sute yang melihat itu merasa marah dan kemudian menyatakan akan berperang melawan manusia langit. Namun Dr. Grace melarangnya karena akan memperburuk keadaan. Jake dan Neytiri yang kembali juga memperingati Sute, namun ia justru menyerang Jake karena mengetahui ia menikahi Neytiri di hadapan Eywa. Di sisi lain, Kolonel Quaritch marah karena mengetahui pelaku pengerusakan bulldozer adalah Jake. Kolonel lalu pergi ke camp penelitian di sana, kemudian menonaktifkan kapsul penghubung Jake dan Dr. Grace. Sute yang melihat itu lalu hendak membunuh Jake, namun Neytiri mencegahnya. Kolonel Quaritch mulai menginterogasi Jake dan yang lainnya. Dr. Grace lalu mengatakan tak seharusnya mereka merusak pohon jiwa karena itu merupakan pohon keramat dan kekuatan bagi kaum Na'vi. Namun mereka tak peduli akan hal itu. Kolonel juga memperlihatkan video Jake yang mengatakan jika para Na'vi tak akan mau meninggalkan home tree atau rumah pohon mereka. Mendengar itu, Kolonel memutuskan akan menyerang mereka. Malam harinya, Sute dan pasukannya membakar bulldozer. Kolonel yang melihat itu menjadi marah dan akan mengerahkan pasukan untuk menghalau para Na'vi dari home tree dengan senjata gas yang mereka miliki. Trudy yang mendengar itu kemudian melaporkannya kepada Jake dan Dr. Grace. Mendengar itu, mereka lalu menemui Parker dan coba menghentikannya. Jake juga meyakinkan Parker agar ia saja yang berbicara kepada kaum Na'vi karena Jake telah dipercaya oleh mereka. Akhirnya Parker memberi kesempatan kepada Jake, namun dengan waktu tak lebih dari 1 jam. Jake dan Dr. Grace menyampaikan kepada mereka untuk segera pergi karena bangsa langit akan datang menyerang. Namun para Na'vi tak mempercayai itu. Di saat menjelaskan semuanya, Neytiri malah kecewa dan menganggap Jake pengkhianat. You knew this would happen? Lalu mereka pun ditahan. Kolonel Quaritch yang tiba dan melihat Jake yang gagal melakukan diplomasi, lalu menembakkan senjata gasnya ke rumah pohon mereka. Firing. Para Na'vi yang tak terima lalu membalas dengan memanahnya. Kolonel Quaritch yang melihat itu tak tinggal diam. Dia lalu menyuruh prajuritnya menembakkan misil yang membuat pohon tempat tinggal mereka terbakar.
Bingo. Good shooting, Ace. Di saat itu, Moat tiba-tiba datang dan membebaskan Jack serta Grace sambil meminta mereka membantu kaum Omaticaya. Kolonel lalu menyelesaikan misinya dengan menembaki penunjang rumah pohon itu. Hingga akhirnya pohon itu roboh. Hal ini membuat kesedihan mendalam bagi para kaum Omaticaya karena mereka tak lagi memiliki tempat tinggal serta banyak memakan korban, termasuk salah satunya ayah Neytiri. Di samping itu, Neytiri sudah tak mempercayai Jack lagi. Para Na'vi pun akhirnya pergi dari tempat itu. Though, you always have to wake up. Jack, Norm, dan Grace pun akhirnya dikurung. Tapi kemudian Trudy datang dan membebaskan mereka semua, lalu membawanya pergi menggunakan pesawat. Sementara Max tetap tinggal di sana. Kolonel yang mengetahui itu lalu menembaki Jack dan yang lainnya, namun mereka tetap lolos. Ternyata Dr. Grace justru tertembak dan Jack berusaha mengobatinya. Mereka juga membawa salah satu camp ke tempat yang tak terlacak oleh radar Kolonel Quaritch. Jack kembali ke avatarnya dengan keadaan yang terabaikan dan dianggap pengkhianat. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan kaum Omaticaya, Jack memutuskan untuk menjadi Toruk Makto dengan menaklukkan Toruk. Saat para Na'vi sedang berdoa, Jack datang menunggangi Toruk. Hal itu pun membuat para Na'vi terkejut, dan Jack kembali dipercaya oleh Sute dan rakyat Omaticaya. Jack mengatakan Dr. Grace sedang sekarat dan meminta bantuan Eywa leluhur mereka. Dengan bantuan pohon suci, Moat mencoba mentransfer jiwa Dr. Grace ke dalam avatarnya. Namun karena tak cukup waktu akibat tubuh Dr. Grace lemah, membuat jiwanya tak berhasil masuk ke dalam tubuh avatarnya dan dia pun meninggal. Melihat kematian Dr. Grace, Jack kemudian berbicara di hadapan kaum Omaticaya untuk menyatakan perang terhadap bangsa langit, dan Jack sebagai Toruk Makto akan meminta bantuan klan lain demi melindungi tanah leluhur para Na'vi. Jack lalu mendatangi klan Ikran di Laut Timur, klan kuda di daratan, serta terbang ke 4 penjuru mata angin. Di sisi lain, Max menyampaikan bahwa Kolonel Quaritch telah mempersiapkan banyak persenjataan pada pesawat-pesawat mereka untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Mengetahui jumlah para Na'vi yang semakin banyak, Kolonel Quaritch menyampaikan kepada para prajurit untuk mempersiapkan diri menghadapi para Na'vi. We destroy it. We will blast a crater. Malam harinya, Jack mendatangi pohon jiwa dan berdoa memohon bantuan kepada Eywa leluhur mereka. Kolonel Quaritch membawa semua pasukannya untuk menyerang dan membagi penyerangan darat dan udara. Di samping itu juga, para Na'vi sudah mempersiapkan pasukannya untuk perlawanan dari dua sisi. Saat pesawat Kolonel Quaritch mendekat, para Na'vi lalu menyerang. Terlihat para Na'vi mulai kewalahan. Di darat, para Na'vi memutuskan mundur karena kehilangan banyak pasukan. Sementara di udara, Jack diincar oleh pesawat kolonel, namun ia berhasil menghindar. Trudy pun turun tangan membantu Jack dengan menembak pesawat kolonel, namun karena kekurangan senjata, ia tertembak jatuh. Sorry, Jake. Sementara itu, Neytiri yang dikejar pesawat akhirnya terjatuh akibat ikrannya ditembak. Di saat yang sama, Sute berjuang melawan para tentara, tapi sayangnya ia pun harus tertembak.
Di sisi lain, Neytiri yang terkepung akhirnya tertolong oleh kawanan Hammerhead yang menghajar habis para tentara. Ini juga menandakan Ewa mendengar doa Jack. Di udara, ribuan ikran berdatangan dan menyerang pesawat-pesawat mereka. Neytiri juga dihampiri oleh Thanator yang menyuruhnya naik di punggung hewan itu. Di sisi lain, pesawat induk mendekati pohon jiwa dan hendak mengebomnya. Namun Jack kemudian datang dan meledakkan pesawat itu. Jack juga mendekati pesawat Kolonel Quaritch dan hendak meledakkannya. Kolonel yang mengetahui itu lalu menembaki Jack. Akhirnya Jack berhasil membuat pesawat itu terbakar. Namun sebelum pesawat itu jatuh, Kolonel Quaritch berhasil menaiki robotnya dan lolos dari maut. Ketika Kolonel menemukan kapsul Jack, Neytiri pun datang dan menghajarnya. Namun sayang, Thanator harus mati di tangan Kolonel dan membuat Neytiri terhimpit. Tak lama, Jack datang menolong Neytiri dan berusaha melawan Kolonel Quaritch. How's it feel to betray your own race? Jack berhasil menghancurkan kaca robot milik Kolonel Quaritch. Namun Kolonel tak tinggal diam. Ia juga menghancurkan kapsul penghubung dan hendak membangunkan Jack. Jack yang tak berdaya ditangkap oleh Kolonel dan akan dihabisi. Namun Neytiri yang berhasil lepas dari Thanator memanah Kolonel Quaritch yang membuatnya tewas seketika. Saat tubuh asli Jack tersadar dan hendak mengambil masker, ia justru terjatuh dan kehabisan oksigen. Neytiri yang menyadari itu akhirnya datang menyelamatkannya. Setelahnya, Jack dan Neytiri mendatangi Sute yang terluka. Sayangnya, ia tidak dapat tertolong. Setelah peperangan selesai, para manusia yang merusak planet Pandora dipulangkan ke tempat asalnya dan hanya beberapa orang saja yang diizinkan tinggal. Lalu Jack membuat video log terakhirnya karena ia akan menjadi avatar permanen dengan upacara pemindahan jiwa dan film pun selesai.